Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih dengan saya Taufiqur Rahman. Kali ini kita akan membahas materi baru. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Langsung saja ya. Materi baru kita kali ini itu tentang drama. Pada drama kali ini ya, ini adalah penjelasan pertama. Kita akan membahas tentang satu, yaitu definisi drama, dua, struktur drama, tiga, unsur-unsur drama. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang definisi dari drama. Pada slide ya sudah tampil dua definisi dari drama. Keduanya sama dari sumber yang sama ya, keduanya dari sumber yang sama, yaitu KBBI. Namun kita fokus di definisi yang kedua, definisi drama. Di sini tertera yaitu drama adalah cerita atau kisah terutama yang melihatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Nah, dari definisi tersebut kita dapat mengambil kata kunci. Kata kuncinya ada dua, yaitu yang pertama cerita, yang kedua pertunjukan. Yang pertama cerita, yang kedua pertunjukan. Jadi pada dasarnya drama adalah sebuah cerita yang difungsikan untuk pertunjukan. Nah, pertunjukan sendiri di era sekarang ini sudah semakin berkembang. Kalau dulu harus lewat teater, tapi sekarang bisa lewat dunia perfilman. Itu tadi definisi dari drama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur drama. Ya, struktur drama. Struktur drama di sini ada 6 ya. Namun sebenarnya struktur pokoknya itu ada 3. Prolog, dialog, epilog. Nah, struktur yang ketiga yang lainnya itu adalah struktur lanjutan atau turunan, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Oke, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah prolog. Prolog ini bisa disebut juga kata pengantar atau kata pembuka sebelum drama atau film itu ditayangkan atau dimulai. Biasanya kalau ini sebuah teater atau pertunjukan, ini akan ada orang yang khusus untuk membacakannya ya. Jadi lewat verbal, lewat ucapan ya. Tapi kalau film biasanya lewat tulisan, jadi ditulis. Nah, biasanya seperti untuk pengantar, untuk memberikan gambaran awal ya kan, tentang kisah ini, drama ini, film ini itu akan berkisah seperti apa sih, seperti itu. Selanjutnya adalah dialog ya. Dialog menurut definisi umum yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Cuman dalam hal ini, dalam drama atau film, dialog tidak hanya sekedar ngomong, tapi dialog di sini harus benar-benar mendalami karakter dari tokoh yang diperankan. Contoh misal aktor Indonesia yang terkenal ya, yang menirukan Presiden B.J. Habibie ya, siapa? Ya, Reza Rahardian. Reza Rahardian ini begitu mendalami karakter dari Presiden B.J. Habibie hingga dialeknya, cara ngobrolnya, cara ngomongnya itu sampai ditirukan ya. Tidak hanya itu, dari gestur tubuhnya kalau ngomong itu juga ditirukan sedemikian rupa agar persis mewakili sosok Presiden B.J. Habibie. Itu dialog ya. Jadi benar-benar harus menghayati. Bahkan menurut kabarnya Reza Rahardian itu sampai ya berkunjung langsung pada Presiden B.J. Habibie waktu itu, mempelajari bagaimana gerak tubuhnya, terus gerak bibirnya dalam ngomong itu seperti apa dalam bercakap-cakap. Itu tentang dialog. Yang ketiga adalah epilog. Epilog ini lawan dari prolog. Kalau prolog itu kata pembuka atau pengantar, kalau epilog kata penutup, yang fungsinya untuk menutup ya
tayangan atau pementasan drama atau film. Sekali lagi, kalau dalam pementasan biasanya langsung diomongkan lewat verbal, tapi kalau film biasanya ada tulisan. Nah, isinya apa? Isinya adalah bisa kesimpulan atau paling tidak ada amanat atau nilai yang dapat diambil dari film tersebut. Itu berlanjut pada struktur berikutnya adalah orientasi. Ya, sebenarnya hampir sama ya orientasi dengan prolog, cuman orientasi ini pas di dramanya. Kalau prolog itu pembuka, kata-kata pembuka, tapi kalau orientasi adalah jalannya lakon, jalannya film atau jalannya drama itu di awal-awal, yang untuk memberikan apa, sebuah suguhan awal tentang karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tentang awal mula nanti bisa terjadi konflik itu seperti apa, yaitu di orientasi. Jadi jalan pertama awal-awal sebuah cerita. Dapat kita ambil misalnya contoh film ya Children of Heaven. Awal-awal bagaimana si Ali, tokoh utamanya si Ali itu ya di pasar membantu orang tua belanja dan lain sebagainya. Dengan itu awal-awal. Terus perkenalan bagaimana kehidupan di rumah keluarganya Ali, ayahnya bekerja seperti apa, adiknya, ibunya bagaimana dan lain sebagainya. Itu orientasi. Selanjutnya adalah struktur kelima ya. Struktur kelima yaitu komplikasi. Komplikasi di sini adalah namanya komplikasi, jadi keruwetan daripada sebuah drama ya, keruwetan daripada sebuah drama atau ya, konflik daripada sebuah drama ya, itu di situ di komplikasi. Kalau kita berdasarkan kisahnya Children of Heaven tadi, yaitu komplikasinya, konfliknya itu terjadi ketika Ali menghilangkan sepatu milik adiknya. Itu konflik terjadi ya. Jadi seperti perjuangan, bagaimana perjuangannya Ali mencari ya, sampai ya sedemikian rupa film itu, terus dibantu adiknya mencari ya, seperti itu. Terus struktur terakhir di sini ada resolusi ya. Resolusi ini adalah istilahnya itu menjelang akhir. Jadi ada sebuah tindakan-tindakan untuk solusi dari hal tersebut. Nah, sebelum masuk resolusi, perpindahan dari komplikasi ke resolusi itu ada namanya sebuah titik, yaitu klimaks, puncak dari permasalahan. Puncak dari permasalahannya apa? Yaitu ini tidak bisa sekolah adiknya Ali ini kalau tidak ada sepatu. Akhirnya diputuskan pergantian. Jadi kebetulan adiknya Ali itu berangkat lebih pagi, ya bawa sepatunya Ali, nanti pulang sekitar jam 9 atau jam 8, lari cepat-cepat tergesa-gesa, ketemu di tengah jalan, ganti, seperti itu terus sampai beberapa hari, bahkan sampai ada sebuah itu puncak daripada konflik itu ya, klimaksnya itu pas lari adiknya Ali itu ternyata sepatunya itu terjebur di got. Itu sampai lama, sampai Ali terlambat, yaitu klimaksnya. Nah, setelah klimaks adalah masuk ke resolusi. Lah di resolusi itu dalam film tersebut Ali itu ternyata ada sebuah pengumuman lomba lari ya kan, lomba lari. Lah Ali berkeinginan untuk ikut agar dapat hadiah, dan hadiahnya sepatunya nanti untuk adiknya. Nah, itulah resolusi sampai nanti ending dari cerita tersebut. Itu tentang struktur drama. Oke, selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur drama. Ya, unsur drama di sini ada dua. Unsur pertama adalah intrinsik, unsur kedua adalah ekstrinsik. Jadi kita kupas satu persatu. Ya, pertama adalah unsur intrinsik terlebih dahulu. Oke, unsur intrinsik. Oke. Ya, ini unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini sebenarnya ada perbedaan ya. Ketika Ustadz mempelajari buku bahasa Indonesia Kemendikbud ya, revisi 2017, itu hanya ada 5. Ada tema, ada alur ya, ada tokoh, ada latar ya, dan ada amanat. Lah di sumber-sumber yang lain ada 8. Akhirnya Ustadz kombinasikan tetap 8 dengan kombinasi istilah. Nah, yang pertama di sini adalah tema. Tema itu apa sih? Tema itu adalah pokok atau dasar dimulainya sebuah cerita atau sebuah drama.
Misalnya film Habibie Ainun, itu ceritanya tentang apa sih? Tentang kesetiaannya Habibie, bisa. Atau kalau tentang film Children of Heaven, apa temanya? Temanya adalah persaudaraan, seperti itu tema ya, dasar sebuah cerita atau drama. Dua, alur disebut juga plot. Plot ini adalah rangkaian peristiwa dari drama tersebut ya. Alur sendiri ada 3 ya, alur progresif, regresif. Progresif itu maju, regresif itu mundur, dan yang ketiga adalah alur campuran, maju mundur diselingi. Jadi selang-seling, kadang-kadang ini maju, kadang mundur. Nah, alur maju biasanya itu dari awal nanti sampai akhir itu berkembang terus. Kalau alur regresif itu mundur ya. Jadi ceritanya itu misalnya contoh ini apa? Contoh film Ainun Habibie itu di alurnya alur regresif, yaitu mulai dari Ibu Ainun meninggal, terus mundur sampai pertemuan pertama dengan Pak Habibie dan Bu Ainun. Nah, itu regresif, jadi mundur alurnya. Nah, kalau maju mundur alur campuran ini diselingi. Kadang awal-awal ini misalnya kisahnya mengingat masa lalu, terus kembali ke masa sekarang, mengingat masa lalu lagi, yaitu alur campuran atau kombinasi. Yang ketiga adalah tokoh dan perwatakan. Tokoh itu aktornya ya. Kalau perwatakan itu adalah sifat atau perilaku. Tokoh dan penokohannya. Tokoh itu aktornya. Kalau penokohan yaitu ingin memunculkan ya sebuah sikap khas dari tokoh tersebut ya. Itu. Yang keempat adalah latar disebut juga setting ya. Latar disebut juga setting. Nah, setting ini, latar ini ada 3 ya, yaitu setting waktu ya, film itu dibuat kapan ya, tahun berapa. Setting suasana, ini suasananya pagi, siang, malam dan sebagainya. Terus setting tempatnya ini di mana. Kalau film Habibie Ainun ya, setting tempatnya di Indonesia, di Jerman ya. Terus setting waktunya ya, waktunya disesuaikan, ada pagi, ada itu. Terus suasananya ada pagi, ada sedih, campur. Itu artinya setting atau latar ya. Yang kelima adalah watak. Watak ini adalah karakter yang dimunculkan dari sifat ya, dan tingkah laku. Nah, watak sendiri dalam film itu ada 3, yaitu protagonis, ini watak yang baik, terus antagonis, watak yang jahat, bertentangan dengan nilai kebaikan. Terus trigonis ini watak pemberi solusi ya, pemberi jalan keluar dari sebuah permasalahan. Yang keenam adalah bahasa ya. Di sumber-sumber yang Ustaz pelajari sebenarnya ini tidak ada bahasa, tapi dialog aja. Di buku yang lain, di sumber yang lain ada bahasa. Akhirnya Ustaz gabungkan bahwa bahasa di sini meliputi 2 unsur, yaitu dialog dan gaya bahasa. Dialog yaitu percakapan yang dilakukan, terus gaya bahasa ini bagaimana gaya bahasa dari setiap tokoh yang diperankan. Misalnya contoh kita ini tentang film tentang kesukuan, misalnya suku di Indonesia ada Madura, maka gaya bahasanya harus gaya bahasa benar-benar orang Madura. Kalau kita memerankan gaya bahasa orang Batak ya benar-benar harus logatnya logat Batak, seperti itu. Yang ketujuh adalah konflik. Konflik ini permasalahan yang timbul. Konflik ini adalah hal menarik daripada sebuah tayangan film atau drama. Tanpa konflik ya film atau drama itu akan terasa hampa, seperti itu. Nomor 8, ini terakhir, yaitu amanat ya. Setiap film atau drama yang dipentaskan atau difilmkan ini seharusnya punya hal yang bisa diambil ya, pelajaran yang bisa diambil. Ini amanat. Itu tadi tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun yang ada dalam drama tersebut. Selanjutnya adalah bahasan yang terakhir, yaitu tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini ekstrinsik yang namanya ini di luar dari drama itu sendiri, di luar dari pementasan drama atau di luar dari film itu sendiri. Cuman unsur ekstrinsik ini perannya juga sangat penting ya. Ada berapa sih unsur ekstrinsik ya? Unsur ekstrinsik di sini ada 3. Yang pertama biografi atau riwayat hidup pengarang. Kok bisa biografi atau riwayat hidup pengarang ini berpengaruh? Ya, bagaimana tidak ya. Misalnya ketika seorang sutradara terkenal ya, terus
hidupnya itu dimulai dari nol ya, tidak dari sekolah perfilman dan lain sebagainya. Mungkin cara membuat filmnya juga akan beda ya, ada karakter khusus. Begitu juga dari psikologi atau falsafah hidup pengarang tersebut ya. Misalnya psikologinya orang ini itu cenderung pengen membuat sebuah kisah itu yang rumit, complicated ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya. Unsur yang ketiga adalah nilai dan situasi ya, nilai di sini ada nilai agama, ini ada nilai dan situasi. Ini Ustadz singkat ya, aksos polekbut. A itu agama, nilai agama. Biasanya kalau sutradara ya atau penulis dari skrip film atau drama tersebut itu orang yang religius, biasanya akan memunculkan nilai-nilai agama, diselipkan nilai-nilai agama seperti itu ya. Terus situasi ya, pembuatan film atau drama tidak luput dari pengaruh situasi. Situasi ini bisa situasi sosial, dan yang diangkat adalah kemiskinan bermasyarakat, ini kan sosial bisa ya kan. Terus keuangan ya, segi ekonomi ini juga bisa, apalagi kalau politik ya kan. Film G30 SPKI itu adalah situasi politik saat itu ya. Jadi filmnya dipengaruhi oleh situasi politik, bagaimana pemerintahan waktu itu ingin membuat sebuah bukti tapi difilmkan, jadi sebuah fakta tapi difilmkan seperti itu. Ingin membuat sebuah sugesti ya pada masyarakat tentang sebuah gerakan terlarang itu lewat film. Jadi dipengaruhi oleh situasi politik. Begitu juga oleh situasi ekonomi dan budaya, itu juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam sebuah pertunjukan film atau pementasan drama. Itu tadi dari materi yang cukup singkat Ustaz sampaikan. Mari kita review kembali ya, yaitu tentang apa tadi, yaitu tentang definisi drama, struktur drama, dan tentang unsur drama yang ada dua, intrinsik dan ekstrinsik, seperti itu ya. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah ahsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.